Oke, kembali lagi dengan 1908 dan tertahan kurang lebih di zona atau ya kita sebutnya ini adalah areal tengah yang sangat menentukan. Ya, kenapa kita harus mengincar areal yang lebih dalam atau let's say koreksi terlebih dulu? Karena memang areal tengah ini memang kondisinya agak-agak sedikit terjebak dengan teritori resisten yang terlampau dekat. 1912, 1913 saya rasa itu yang paling memungkinkan untuk terjadinya rejection. Nah, lalu kemudian untuk area bottom sendiri, area wave keempat sampai saat ini saya yakin ini belum muncul. Jadi kemarin kalaupun lihat ada penurunan sampai 1892, 1894, saya rasa ini belum terlampau maksimal. Jadi kita mungkin masih akan bisa melihat wave keempat tersebut. Artinya Anda masih bisa melakukan sell sebetulnya secara jarak dekat atau mungkin saat rilis data non-farm esok hari. Karena untuk malam ini mungkin saja skenario-nya akan hampir sama dengan 2 hari terakhir, yaitu dengan adanya rilis data yang cukup bagus, kemudian market mulai mengantisipasi, artinya kemungkinan dia turun sebelum data, dan begitu rilis data ternyata vice versa. Ya, mana yang akan terjadi duluan? Tapi untuk spesifik untuk hari ini, saya berharap ada 2 atau 3 jalan. Ya, jalan pertama adalah koreksi di pagi hari, ya mungkin relatif terbatas sekitar 1900 atau mungkin maksimum 1898. Kemudian dia terpantul kembali dengan harapan eksekusi yang memungkinkan resisten akan ditembus di kisaran 1912, mungkin maksimum hanya tembus kisaran 1918 atau mungkin 1920. Lalu kemudian di pertengahan malam atau mungkin menjelang rilis data, dia lalu terkoreksi, ya karena mungkin mereka berekspektasi lebih terhadap market ataupun terhadap rilis data yang sangat baik, ya. Lalu kemudian after data barulah dia akan kembali vice versa swing ke atas dan mempertahankan tingkat kenaikan di zona 1908 atau 1910. Nah, nantinya itu akan bertahan sampai esok hari di non-farm payroll. Itu yang saya harapkan. Well, apapun itu, sebaiknya Anda tetap menggunakan stop loss ataupun risk management, baik itu untuk zona sell ataupun zona buy. Saya rasa dengan zona sideways seperti ini, Anda harusnya bisa memanfaatkan 2 posisi tersebut. Ya, kita akan lihat saja dari hari ini, apakah range pergerakan akan sesuai dengan perkiraan kita, atau bahkan koreksi bisa jauh lebih dalam. Ya, kita lihat technical view untuk hari ini 3 Juni 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 3 Juni 2021 jam 11:31 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan outlook dari DXY dan kembali flat ya. Kalau dilihat dari range pergerakan yang cukup sempit, sama halnya dengan apa yang terjadi dengan gold. Oke, kembali terpaku pada area ini, di mana areal kanan seharusnya kita sudah mendapatkan areal double bottom, tapi kemarin seperti apa yang sempat saya sampaikan, bisa saja ini hanya spike sesaat lalu kemudian dia kembali turun. Dan yang paling bahaya yang harus kita awasi adalah kalau misalkan dia kembali retest zona 89.66. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat dari arealnya, berarti ketiga kalinya dia akan bisa saja mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi MACD, sebetulnya dia sudah ada cross ini kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu ya. Kalau lihat dari histogramnya, ini berarti sudah ada pertanda untuk mengalami kenaikan atau penguatan. Tapi lagi-lagi satu hal yang paling mutlak untuk dilanjutkan adalah dia harus tembus di atas zona 0% supaya dia menunjukkan penguatan yang lebih sempurna atau jauh lebih kuat. Tapi ya, penguatan memang sudah layak kalau kita lihat dari areal MACD ini, karena dia udah cross areal MA-nya, berarti kita asumsikan bahwasannya dia sudah ada sinyal pertama untuk terjadinya cross. Kalau kita beralih ke grafik H4, ini yang paling menggambarkan situasi saat ini. Ya, ini adalah bagian tengah atau kita sebut dengan pivot, kemudian ini bagian resisten, dan ini adalah bagian support. Anda bisa perhatikan pergerakannya tidak jauh dari areal-areal yang kita tandai. Ya, jadi ini yang mengakibatkan kenapa market belum bergerak. Yang saya rasa kemungkinan hal tersebut baru akan termotivasi ataupun terlecut esok hari di hari Jumat saat tulis data non-farm payroll. So, untuk hari ini pun meskipun dengan banyak data, saya rasa kemungkinan potensi pergerakan hanya akan berkisaran di areal tengah, areal resisten, atau bahkan areal support. Jadi 89.60 atau paling maksimum 90.38. Itu yang kemungkinan bisa terjadi. Dengan asumsi, karena dia di areal support ini sudah cukup banyak area, jadi kemungkinan tes berikutnya itu akan sangat-sangat berbahaya dan bisa saja dia tergelincir. Apalagi kalau kita lihat, perhatikan dari MACD, ya tadi dia sudah sempat mengalami kenaikan, ini persis dengan keadaan daily, tapi juga dia baru satu kaki ya tembus untuk area 0% atau di atas 0%.
Histogram masih cukup meyakinkan, tapi dengan kekuatan yang mulai berkurang, dan ini sangat berbahaya pula kalau ternyata MACD kembali cross di bawah. Jadi ini yang mengakibatkan kenapa dia cenderung sideways. Nah, sementara di bagian weekly kita masih tetap menantikan, masih ada 2 hari terakhir potensi seperti ini, karena ini masih sideways juga. Jadi kita masih akan tetap menantikan apakah dia akan termotivasi untuk mengalami kenaikan apa tidak. Semuanya ditentukan dari data NFP besok malam. Sementara untuk hari ini relatif ya bisa dibilang hanya pelecut saja, tapi yang sudah begitu market bereaksi, maka biasanya market sudah berantisipasi terlebih dahulu. Nah, kemudian di grafik treasury yield-nya, kalau Anda perhatikan pergerakannya, ini weekly yang kita sempat sanjung-sanjung, ya kita nantikan adalah terkait dengan bearish divergence, ya. Ini masih tetap dalam fasenya, karena memang minggu lalu pun kita sudah mendapatkan potensi candle seperti ini. Jadi kita tinggal tunggu dia break area supportnya. Kemarin juga sudah saya jelaskan, MACD sudah seperti ini. Ini adalah sudah dalam histogram merah. Ya, walaupun dia sinyalnya adalah sinyal penurunan, tapi memang mau tidak mau dia harus tembus di bawah 0% untuk meyakinkan. Jadi ini pun tetap sideways sampai menunggu at least kemungkinannya perkiraan saya sampai FOMC. Ya, minimal paling cepat adalah besok dan saat rilis data non-farm payroll, karena sektor tenaga kerja itu yang menjadi acuan semua market atau semua pelaku pasar. Nah, kemudian di grafik H4 kita juga melihat potensi yang hampir sama, ya. Kalau saya perkecil area supportnya, ya Anda bisa lihat di sini dia bertubi-tubi selalu diuji, lalu kemudian dia gagal tembus, dia rebound kembali. Tapi kalau kita tarik areal garis seperti ini, ya Anda bisa tarik dari titik ini sampai titik ini, ya berarti tanggal 19 Mei dan juga 1 Juni, atau seperti yang ini, ya saya menarik dari tanggal 13 Mei dan saya dapatkan trendline seperti ini. Berarti ruang untuk gerak kenaikan masih ada sampai 1.655. Sampai sekarang masih 1.590, 1.60, dia bolak-balik, ya. Kemarin pun dia sempat spike 1.63, dan Anda perhatikan MACD-nya di grafik H4 justru dia sudah cross, dan ini cross sinyal pertama, dan cross ini adalah kemungkinan kita tinggal menantikan apakah dia masih nyemplung di bawah 0% apa tidak. Kalau ya, berarti memang confirm untuk mulai penurunan, dan ini little bit mirip dengan areal double top, ya, dan neckline-nya masih cukup kuat. Saya rasa masih cukup, kita harus wajar untuk menantikan saja. Technical view gold 3 Juni 2021 jam 11:37 waktu Indonesia bagian Barat, high 19.09.40 dan low 19.03.70, running price 19.03.70, baru saja break low, range sekitar 6 poin saja, dan ini memang waktu-waktu yang krusial, ya. 3 candle berturut-turut berarti kalau misalkan hari ini terjadi yang sama. Oke, kita bahas terlebih dulu. Bearish engulfing kemarin, lalu kemudian dia memang sempat turun kemarin, sempat memberikan cukup harapan, ya, sampai tergelincir 1894, tapi ternyata dia terpantul kembali dengan posisi bullish. Bullish candlenya ditutup dengan 19.08.80, dan ini adalah area high-nya 19.08.80 dan ditutup 19.08.30. Oke, saya ingin tunjukkan grafik atau candlestick yang ada di sini. Ya, Anda perhatikan candlestick ini ada tail atas, dan bawah. Ya, lalu kemudian candlestick kemarin tanggal 2 Juni ada tail yang di bawah. Nah, kalau kita asumsikan tailnya tidak diperhitungkan keduanya, ya kita asumsikan real bodinya saja, berarti ini hampir sama, ya. Anda perhatikan di sisi kiri, berarti black candle ini kita lihat dari posisi close-nya 1900.10 atau 1900.10, sementara di candle putih ini kita lihat dari posisi openingnya 19.00.00, ya, hanya selisih 0.1, kita anggap saja sama, ya, equal di bawah. Lalu kemudian areal atasnya, ini berarti candle black kita asumsikan lihat dari opennya 19.07.80, sementara area putih, candle putih itu 19.08.80. So, yang paling memungkinkan adalah tweezer bottom, karena dia bottomnya hampir sama. Kita asumsikan tadi, ya, tail keduanya tidak diperhitungkan. Tapi kalau misalkan kita perhitungkan candle keduanya, ya, dalam artian tail keduanya, maka seharusnya ini diasumsikannya masih sedikit dalam fase tekanan, ya, dalam fase tekanan. Tweezer bottom
berarti kita akan melihat dorongan ke atas. Nah, perkiraan saya 19.12 harusnya akan kembali diuji, dan itu relatif memberikan harapan untuk terjadinya break area resisten dari trend channel ini. Well, kalau ditanya apakah saya berharap untuk tembus sekarang, saya tidak berharap tembus sekarang. Saya lebih berharap tembusnya adalah besok. Jadi hari ini saya antisipasi juga kalau misalkan ternyata tergelincir melewati area low 1894 poin 10 ya, itu berarti low kemarin. Artinya walaupun hari ini saya memang memberikan suggestion untuk melakukan buy di teritori 1900 ataupun 1902, tapi juga yang harus diwaspadai kemungkinan di pertengahan malam kita bisa saja mengganti strateginya atau bahkan menurunkan area buy kita di bawah 1894. Itu pun dengan pertimbangan bahwasanya rilis data nanti malam yang sangat-sangat banyak sudah diantisipasi terlebih dulu dengan penurunan di sesi Eropa. Tapi sesi Asia ini saya rasa masih kita bisa dapatkan range pergerakan di kisaran 1900 sampai 1910 atau 1912. Nah, kemudian terkait elite wave kita masih tetap nantikan apakah wave keempatnya masih bisa muncul apa tidak. Penurunan kemarin 94 saya rasa masih kurang ya. Jadi saya ekspektasinya masih bisa untuk penurunan, atau bisa saja penurunan tersebut baru dicapai di non-farm payroll. Nah, lalu kemudian after non-farm payroll jangan gembira dulu karena semuanya akan berujung kepada FOMC minutes atau FOMC meeting di tanggal 16-17 Juni. Nah, kemudian di grafik H4-nya potensi pergerakannya seperti ini teman-teman. Ini masih tetap dalam range kemarin ya. Berarti supportnya juga tetap efektif. Semoga Anda bisa mencerna apa yang kemarin sempat kami sampaikan terkait dengan double bottom di grafik H1, bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi ya bottom keduanya. Dan ternyata memang lebih tinggi. Nah, tapi di grafik H4 juga Anda perhatikan 1, 2, 3, 4 dan 5-nya seharusnya naik. Nah, 5 ini berarti extensionnya dari ini ya. Ini saya asumsikan A, ini berarti penurunan ini adalah B, berarti kita asumsikan B-nya akan berada di kisaran 1900 atau mungkin 1898 ya maksimum. Kemudian nantinya C-nya akan terjadi sampai puncak 1917 atau 1918 atau mungkin minimal 1915 ya. Dan itu barulah nanti dia akan terkoreksi. Jadi itu yang saya harapkan untuk pergerakan hari ini. Jadi untuk sesi Asianya dia bisa koreksi sedikit lalu kemudian mantul sampai sesi Eropa atau menjelang sesi Amerika. Nanti di sesi Amerikanya dia barulah mengalami penurunan. Ini sangat bagus untuk menjaga kemungkinan potensi wave keempat ya, yang sampai saat ini saya anggap belum muncul. Di grafik H1-nya ya ini yang tadi saya sebutkan ya. Kemarin kita sudah sempat kupas terkait dengan strategi yang head and shoulder sudah selesai. Kemudian kita incar double bottomnya bisa equal ya, berarti di teritori ini ya, atau sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah, dan ternyata dia memang sedikit lebih tinggi di zona 1894 karena bottom sebelumnya berada di 1892. Nah, lalu kemudian neckline sudah tembus persis dengan kemarin yang saya sampaikan, begitu tembus 1903 itu seharusnya masih bisa up, dan itu persis dengan kenaikan sampai kemarin di 1908 ya. Dan kali ini pagi ini yang membuat saya berpikir untuk melakukan buy karena ini koreksi terlebih dulu. Kemudian ini hasil biru berada kurang lebih 1902 ya, dan ini adalah 1900. Jadi teritori 1900 1902 itu masih good for buy untuk setidaknya ya satu atau mungkin dua sesi ke depan ya, sesi Asia dan juga sesi Eropa. So untuk pagi ini area buy untuk sementara saya rasa masih bisa untuk lakukan dengan teritori area di 1900 ataupun 1902 dengan harapan pantulan akan terjadi TP pertama 1907 atau mungkin Anda bisa turunkan di 1905 1906 ya, tidak terlalu muluk dulu karena kemungkinan agak relatif flat sampai nanti malam. Kemudian target kedua adalah 1913 atau mungkin Anda bisa turunkan di 1912 atau 1911 ya. Stop loss saya perkirakan 1894.00 dengan asumsi tadi ya. Kalau misalkan ternyata low yang kemarin 94.10 itu ditembus, berarti kita harusnya bisa melihat areal untuk wave keempat ya, koreksi akan berada di kisaran 1888 atau bahkan 1875. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.